Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal simple dan multiple mata kuliah pembelajaran mesin untuk UTS-nya. Di sini saya menggunakan dua metode, yaitu simple linear regression dan multiple linear regression untuk menentukan prediksi dari harga ponsel. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan cara melakukan load library. Nah, library yang dilakukan adalah kita import, yaitu library yang namanya adalah library pandas, ya. Library pandas ini dengan tujuan adalah untuk melakukan untuk mengetahui linear regression-nya, ya. Linear dan simple dan multiple juga menggunakan satu library yang namanya library pandas. Nah, kemudian menggunakan di sini dipanggil objek baru, yaitu PD. Kemudian kita juga panggil library yaitu matplotlib pyplot, dan diberikan objek baru namanya plt. Kemudian nanti as np seaborn as sns, ya. Kemudian kita lakukan run, ya. Di run. Oke, selepas run maka kita lakukan yang namanya melakukan load dataset. Load dataset ini sebelumnya kita lakukan kita harus punya dulu terlebih dahulu filenya, ya. Filenya itu .csv, ya. Di sini saya punya file dengan namanya adalah dataset underscore price underscore of underscore cellphone.csv. Di sini saya ambil 5 baris ke atas, baris teratas, ya, baris ke atas dari dataset ini. Jadi nggak semua baris ini saya ambil. Jadi saya cuma ambil untuk bagian clock speed, FC, internal memory, RAM, price range, kemudian baterai powernya. Nah, jadi di sini untuk kita ambil untuk beberapa data saja. Kemudian di run, ya. Tapi sebelum itu ini data ini ditampung pada variabel df, ya, variabel df untuk menampung datanya. Selanjutnya adalah untuk melakukan snack peek data, ya. Snack peek data ini untuk melihat 5 baris ke atas yang tadi sudah kita masukkan dengan menggunakan df.head, ya. Nah, ini data-datanya. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan terhadap baris dan kolomnya menggunakan df.sep. df.sep ini menunjukkan informasi di mana terdapat 2000 baris dan 6 kolom. Selanjutnya kita akan melihat informasi datanya dalam bentuk numerik, ya. Untuk numerik, untuk kita juga mengetahui juga terkait dengan tipe datanya per masing-masing baris tadi. Nah, di sini dimunculkan dan diinformasikan bahwa beberapa data bernilai tipe adalah integer dan satu data bernilai float. Pada bagian kolomnya adalah clock speed, ya. Clock speed sini juga masukkan clock speed. Nah, clock speed ini bernilai tipe datanya adalah float, yang nanti kita akan melakukan konversi atau perubahan, ya. Kita akan melakukan perubahan di situ dengan menggunakan kita ubah dengan menggunakan yang namanya adalah astype. Kita ubah dalam bentuk di integer, ya. Clock speed-nya kita ubah integer. Selanjutnya adalah kita ingin melihat statistical description-nya, ya. Statistical description-nya kita jalankan dengan menggunakan df.describe. Jadi df ini bebas, ya. Describe-nya ini yang untuk melihat isi datanya. Di sini data-data tadi dimunculkan dan pada bagian price range kita bisa lihat di sini ada 2000. Sementara data yang diinginkan adalah dari angka 0 sampai dengan 3. Nah, sementara 2000 ini harus kita konversi menjadi angka 2. Menjadi angka 2. Ya, menjadi angka 2. Ini kita lakukan konversi, ya, dengan ubah menjadi angka 2. Kita run. Ya, kemudian jalankan untuk melakukan pengecekan handling missing value apabila data yang hilang.
Jika terdapat data yang hilang, maka kita harus hapus ya data tersebut. Jika tidak, maka bisa dilanjutkan. Untuk data yang ada di sini terdapat data yang hilang ya. Sini nilainya 0 semua atau tidak ada data yang hilang. Kalau tidak ada data yang hilang, kita bisa lanjut ke perintah berikutnya, yaitu melakukan exploration data analysis atau IDA. IDA ini kita melakukan pengecekan dengan def.head. Kita akan cek datanya ya, sama ya. Selanjutnya kita melakukan yang namanya analisis ya, dengan menggunakan nama analisis adalah univariate analysis ya, terhadap masing-masing data. Kita lakukan pertama pada bagian baterai power ya. Baterai power di sini, baterai power kita bisa isikan baterai powernya. Di baterai powernya ini sebenarnya dulu baterai power kita bisa run baterai powernya ya. Di sini masih loading. Kemudian lakukan pada clock speed. Clock speed run ya. Run untuk bagian clock speednya. Kemudian run pada FG ya, kita run untuk melakukan plotnya berapa. Nah, ini data grafik plotnya. Kemudian kita lakukan pada ini internal memory. Selanjutnya pada internal memory kita lanjut pada bagian RAM. RAM-nya di sini masih loading, plotnya. Kemudian di sini price range ya. Oh iya benar, price range. Price range, range harganya. Nah, ini melakukan analisis ya. Grafik ini butuh waktu untuk memunculkannya karena berhubungan dengan internet. Nah, ini kalau sudah muncul, selanjutnya adalah pada bagian baterai power. Di sini baterai power ini yang ini untuk yang udah belum baterai power. Baterai power 12,4 12,4. Oh, baterai power sudah nih. Ini sudah, nggak perlu. Tinggal kita melakukan pengecekan bivariate untuk analisisnya. Untuk karena kita nanti menggunakan simple ya untuk membandingkan, bukan untuk membandingkan, kita ingin mencari harga dari RAM. RAM-nya di sini RAM dengan price range-nya berapa? Run. Nah, ini plotnya, datanya. Nah, jika sudah, kita akan melakukan yang namanya pengecekan hubungan antara independen dan dependent data ya. Jadi run di sini. Nah, jika muncul seperti ini bisa dilakukan run yang kedua kalinya. Selanjutnya adalah mengetahui nilai korelasi dari nilai independent variable dan dependent variable. Cek datanya, nah ini nilai korelasinya nih. Ya, korelasinya, ada korelasi data. Selanjutnya adalah melakukan recall data, pemanggilan ulang data, ya, datanya pemanggilan ulang. Kemudian kita akan melakukan membuat variabel ya, variabel x dan y. Ini untuk yang simple, ya, untuk yang simple. Saya pakai variabel x1 dan y1. Kemudian untuk yang multiple saya pakai yang variabel x2 dan y2 untuk membedakannya. Jadi di sini x1 dan y1, x2 dan y2. Ya. Run, saya ulangi run lagi. Ya. Selanjutnya untuk langkah kedua, untuk yang simple, di sini untuk yang trainnya saya pakai variabel x1 train, y1 test, y1 train, y2 test. Ini untuk melakukan pengecekan testing ya, training testingnya di run untuk yang simpelnya. Untuk yang multiple jalankan, maka nah ini hasilnya untuk yang multiple.
Kemudian kita akan melakukan pengecekan data untuk per masing-masing variabel. Ini untuk variabel yang simple. Dan yang selanjutnya pengecekan untuk variabel yang multiple. Untuk yang multiple, cek run. Nah, ini datanya. Kemudian untuk yang, karena ini nggak ada Y2 tes ya, Y2 tes 1, Y2 train, Y2 tes, ada yang dot set. Nah ini ya. Selanjutnya adalah pengecekan untuk bikin objek linear regresi. Bikin objek linear regresi untuk yang simple. Berikutnya untuk yang multiple. Ya. Selanjutnya yang langkah keempat, tadi langkah ketiga, langkah keempat adalah untuk menggunakan untuk train model menggunakan training data yang sudah di split. Ya, ini untuk yang simple. Dan yang kedua untuk yang multiple. Hasil langkah 4 yang kedua untuk yang multiple. Run. Nah, ini hasil datanya. Kemudian kita panggil fungsi linear regression-nya. Nah, selanjutnya adalah langkah yang kelima. Untuk yang multiple, ini untuk yang multiple. Jadi untuk yang multiple yang simple tidak menggunakan ini. Untuk langkah yang kelima, untuk yang multiple untuk menunjukkan nilai slope konvensi dan interceptnya. Selanjutnya ini untuk yang multiple, untuk f data, fdig-nya untuk yang multiple, untuk fitur dan co-value-nya, ya fiturnya apa aja, co-value-nya apa aja. Kemudian karena kalau yang simple itu karena cuma cukup data aja. Nah, kemudian ini untuk yang kita ingin mengetahui akurasi skor dari model yang menggunakan testing data. Nah, ini costing data yang langkah untuk yang simple. Nah, simple itu mendapat 0,8 sekian, sementara untuk yang multiple dapat data 0,25 sekian. Nah, kita melakukan prediksi dengan prediksi untuk yang multiple. Kemudian langkah terakhir adalah untuk merupakan melihat garis merah garis regresi dari persamaan yang kita dapat tadi. Nah, kita regresinya ini, garis regresi. Kemudian ini untuk yang simple ya, regresinya. Yang langkah terakhir adalah kita untuk mengetahui jumlah hasilnya kita melakukan namanya prediksi ya, prediksi. Nah, prediksi yang pertama pada bagian multiple, ada multiple. Ya, multiple. Di sini saya ambil untuk clock speed-nya itu 3. Untuk FC-nya itu 12. Internal memorinya 128, ininya adalah RAM-nya itu 614. Terus pressure-nya itu harga tertinggi ini, harga tertinggi itu 3. Kemudian di run, nah ini didapat 116 dolar harga dari masing-masing harga dari ponsel untuk pada masing-masing spare part ini ya. Tentunya kalau harga ini dirubah, ini misalnya saya ganti angka 2, tentu harganya biasanya akan berubah. Nah, ini akan berubah ya. Harga tidak saya rubah. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk yang simple linear regression untuk harga RAM dengan RAM-nya 614 GB, RAM-nya 614 MB, di run dapat harga itu seharga dengan RAM 144 MB itu dapat 5 dolar ya. Ini langkah-langkahnya bisa diikuti untuk mendapatkan hasil tadi. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.